Oke, selamat pagi. Hari ini kuliah kita terakhir MA 2031. Kita masih akan membahas materi cukup banyak dan cukup penting. Dan ini sebetulnya adalah klimaksnya dari kalkulus vektor. Ya, agenda kuliah hari ini sebetulnya 16.8 dan 16.9. Tapi saya masih akan membahas 16.7 sedikit, surface integral. Ya, oke. Surface integral, jadi saya akan mulai dengan ini dulu, surface integral. Sekalian pemanasan gitu ya. Apa surface integral? Surface integral, seperti biasa saya suka nyoret-nyoret gitu ya. Surface integral itu apa notasinya? Ya, integral suatu fungsi, kemudian ininya ds atas permukaan, ya permukaan S gitu. Ya, punten ini notasinya double-double, SSS gitu ya. Ya, ini adalah surface integral. Anda tahu bagaimana menghitung integral permukaan? Gimana caranya? Ayo, gimana? Ayo, gimana? Gimana? Ayo, gimana? Bagaimana menghitung integral permukaan? DS-nya diapain? Ya, adik-adik, kan sudah bikin PR. DS-nya diapakan? Dipecah. Oke, dipecah. Ya, jadi ini DS harus jadi apa? Ini DS jadi apa? Bagaimana cara menghitungnya? Jadi apa? Itu dia, ya, yang seperti itu. Ya, jadi DS ini berubah menjadi akar 1 plus. Nah, ini dia. Itu bisa apabila S-nya adalah permukaan Z sama dengan Fxy. Kayak gitu. Ya. Nah, ini nanti baru bisa Fx kuadrat plus Fy kuadrat dA gitu ya. Integralnya berubah menjadi integral lipat atas daerah apa? Atas daerah apa ya di sini? Proyeksi permukaan ke bidang alas. Kayak gitu ya. Gitu. D gitu ya. D apa? D itu proyeksi permukaan S ke bidang alas. Gitu ya. Oke. Begitu ya kira-kira cara menghandle integral permukaan. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kalau ininya gimana? Ya, ininya integrannya aja gitu. Menyesuaikan aja gitu ya. Nah, berikutnya ada aspek menarik di integral permukaan ini, yaitu apabila integrannya, perhatikan, bila integrannya adalah f dot n. Kenapa? Karena ini menjadi punya arti flux. Ini tadi pertanyaan Anda di awal, itu kan nanya mengenai flux. Ya, ini punya arti fisis flux. Flux dari F menembus S. Nah, gitu ya. Dan catatan di sini N-nya, arah N sebaiknya dispesifikan. Karena kalau enggak, Anda akan mendapat satu dan yang lainnya, mahasiswa satu dan lainnya bisa mendapatkan nilai yang berselisih tanda. Yang satunya plus, yang satunya min, kayak gitu. Ya, oke. Lanjut. Ini catatan ini ada yang rapinya di sini, Dek. Punten. Ada rapinya di sini, punten sebentar, saya mau tutup dulu yang bawah, soalnya kalau enggak bikin pusing. Ya, punten. Ya, ini dia. Ini yang saya bilang tadi, ya. Ini yang saya bilang tadi, ya kan? Integral medan vektor F dot N ds, ya, punya pengertian sebagai flux dari medan
vektor F menembus permukaan G atau permukaan S apapun. Begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebentar saya nyalakan dulu kameranya biar ada orangnya, biar nggak gundul begitu. Biar nggak gundul videonya. Sebentar. Ups. Oke. Ya sudah. Ada pertanyaan? Oke. Nah, kalau Anda lihat yang di Stewart itu notasinya ada dua. Selain ini ada notasi satu lagi, yaitu sebagai berikut. Dinotasikan sebagai gitu ya, F dot DS. Tapi ininya tebal gitu, cetak tebal. Nah, ini artinya sama, by the way. Ya, Anda harus gimana ya? Anda harus apa? Bisa memahami notasi. Jadi nanti kalau Anda lihat notasi F.ds itu maksudnya flux. Mana yang Anda nyaman, apakah notasinya yang ini atau yang ini, sama-sama itu flux artinya. Oke? Ya, ini flux. Dan bagaimana menghitungnya? Ya, seperti yang kita sudah review tadi. Tinggal Anda fokus pada DS-nya, lalu tuliskan dia sebagai akar 1 plus, ya, permukaan Anda adalah Z sama dengan Fxy, maka di sini ada Fx kuadrat plus Fy kuadrat dA, kayak gitu ya. Atas daerah, nah integralnya atas daerah D atau R, begitu. Nah, kalau kemudian Anda hitung bagian ininya, Anda akan temukan hasilnya adalah ini dibagi akar 1 plus Fx kuadrat plus Fy kuadrat, sehingga ini nanti bisa saling menghilangkan. Begitu. Ya. Jadi, ini adalah materi yang saya diskusikan di akhir kuliah kemarin. Ya, silakan dilihat catatannya. Ya, kalau misalkan saya nulisnya ini D, boleh ya D. Dan ini lebih baik DA aja. Karena apa? Karena kita nggak selalu berada di koordinat kartesius. Seringkali kita berada di koordinat polar gitu ya. Terkadang kita perlunya polar. Jadi mendingan ini biar DA saja. Oke, ini kebetulan memang teorema yang saya ambil dari Purcell. Ya, tapi Stewart itu punya teorema yang persis sama. Begitu ya. Oke. Tapi ini kan sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, mari kita lanjut. Ngomong-ngomong, ini ekspresi ini hanya berlaku kalau permukaannya begini, ya kan? Sekali lagi, hitungan flux yang ini bisa pakai rumus ini kalau permukaannya begini. Kalau permukaannya koordinatnya bola, maka Anda butuh yang lain. Coba kita cek dulu soal tutorial 5. Sebentar, soal tutorial 5 yang dijadikan PR itu 5 nomor 2 apa? 2A ya? 2A, oke. Saya niat banget itu milih 2A. Kenapa? Karena saya baru mengajarkan yang ini. Yang bagian bawah yang masih saya tutup banner itu belum. Jadi kalau Anda lihat soal nomor 2B, sebentar saya tandain. Ya, oke. Kadang-kadang kok nih, kadang-kadang dia slow. Kadang-kadang dia slow. Kalau Anda lihat soal nomor B ya, bisakah Anda ngerjain? Bisakah Anda mengerjakan? Kalau
flux M, sepunten, ini pertanyaannya, tentukan flux F menembus permukaan S yang bentuknya bola. Bisa nggak? Bisa nggak? Sekarang dia bola. Mau gimana? Kalau rumusnya hanya yang tadi. Nggak bisa. Nggak bisa, karena bola kan bentuknya bukan set sama dengan fxy, betul? Bola kan ya itu, gitu. Nah, untuk soal yang seperti ini, atau untuk problem yang seperti ini kita butuh teorema yang lain. Bukan butuh teorema yang lain, butuh pendekatan yang lebih tepat. Yaitu gimana? Bagaimana menghitung integral permukaan kalau permukaannya bukan set sama dengan fxy. Sebentar, tiba-tiba saya kok tidak bisa ini ya, tiba-tiba saya tidak bisa mengeluarkan pensil. Oh, sekarang bisa. Ya, gimana menghitung integral permukaan kalau ya udah deh, saya nggak usah di sini. Bagaimana menghitung integral permukaan kalau permukaannya bukan set sama dengan fxy? Masih ingat gimana? Pakai apa? Gimana? Pakai apa? Nah, itu dia, betul. Terima kasih. Anda masih ingat? Bagus. Ya, pakai itu, pakai U cross RV. Ya, sekali lagi, integral permukaan itu sebetulnya bisa dihitung dengan dua pendekatan. Kalau permukaan G-nya misalkan ini ya, permukaan G-nya itu bentuknya adalah parameter, ya, ingat kan waktu itu pernah kita belajar permukaan penyajian parameter itu pasti dua parameter, ya kan? Gitu ya. Oke. Maka integral ini gimana? Ada RU cross RV kan gitu kan ya? D kan gitu ya. Jadi memang bergantung permukaannya. Kalau permukaannya sekali lagi permukaan G-nya itu bentuknya Z sama dengan fxy, maka integral atas G ds itu berubah menjadi yang tadi ya. Punten, saya tulis lagi ya. Akar 1 plus fx kuadrat plus fy kuadrat dA. Tapi kalau permukaan G-nya itu bentuknya parameterisasi, maka muncul faktor ini. Begitu. Jadi, sekali lagi, kalau untuk aplikasi sekarang yaitu flux, ya, flux kita lagi ngomongin flux nih, ya sama aja. Ada dua tipe permukaan set sama dengan fxy dan ada permukaan tipe parameterisasi. Kalau untuk permukaan tipe parameterisasi seperti misalkan lingkaran, maka pakailah ini. Begitu ya? Oke. Oke, jadi ini ada contoh 4 dari Stewart. Dan ini hitunglah flux dari medan vektor F yang begini-begini. Menembus permukaan bola. Ya. Dan ya solusinya adalah pertama-tama ingat terlebih dahulu parameterisasi dari permukaan bola. Jadi somehow ini memang sebaiknya Anda hafal. Gitu. Ya. Lalu Anda harus ngitung apa? Ya, Anda mau ngitung pakai rumus ini toh. Berarti Anda harus hitung itu. Ya. Jadi sebetulnya ini pertama Anda harus tahu
parameterisasi dari permukaan bola. Kalau hafal ya tinggal ditulis kayak gitu. Kalau nggak hafal ya berarti Anda repot gitu ya. Habis itu Anda harus hitung RV. Kemudian Anda harus hitung R theta. Kemudian Anda harus lakukan cross product untuk mendapatkan hasil ini. Oke? Ya, kalau Anda lihat di Stewart memang jebret gitu ya, langsung tembak gitu ya. Karena ya itu sudah pernah dilakukan gitu. Nah, jadi untuk soal ini ya silakan dihitung ya. Silakan dihitung, pastikan Anda mendapatkan vektor RU cross RV yang tepat gitu ya. Sudah itu gimana ya, dipasang di integralnya gitu. Sudah itu dipasang di integralnya. Gimana? Oh, ya, dijadikan oke. Sesudah itu dipasang di integralnya dan dijadikan integral lipat ya. Punten, mungkin langsung aja kita buka ininya. Sebentar ya. Sebentar, ini yang mana ya? Sebentar. Eh, eh, Sebentar, saya kok tiba-tiba kehilangan halamannya ya. Ini dia. Ini ya. Silakan dipelajari Stewart example 4 ini. Ya, ini tadi RV cross R theta. Ya, pastikan semua Anda bisa mendapatkan angka-angka ini dengan benar. Kemudian gimana rumusnya? Yang ingin dihitung adalah flux. Flux adalah F dot ds untuk notasi dari Stewart. Dan itu tak lain adalah ini juga penting, jangan sampai keliru. Ini gara-gara saya nge-zoom jadi dia agak nge-lag ya. Begitu. Oke, begitu ya. Oke, tunggu sebentar. Punten, ini berarti rumusnya sebaiknya Anda cukup hafalkan juga gitu ya, daripada Anda ngitung bolak-balik ya. Jadi F dot ds itu ternyata tak lain adalah ini hasilnya. Ini kayaknya sudah rada nge-lag. Bentar saya matiin aja kameranya. Internetnya kayaknya agak slow ya, berat ya. Ya, oke. Ini tolong diperhatikan rumusnya. Jadi, punten, saya tulis yang tadi ya, yang tadi ya. Kalau kaitannya dengan flux ya, ini F dot ds. Ya, sekali lagi flux itu boleh F dot nds atau F dot ds. Atau F dot ds ya. Nah, kalau F dot ds itu langsung saja di sini, ini bukan norm, melainkan diperlakukan sebagai vektor dan langsung dot product dengan F-nya. Begitu ya? Begitu. Jadi ini nggak usah dihitung normnya, tapi langsung saja begini. Sebetulnya itu senada sih sebetulnya dengan yang permukaan ini. Karena apa? Tadi kan kalau kita
menghitung flux yang ini, ya, yang sebelah kanan, saya hitung yang sebelah kanan ya. Dan ya, ini kan F dot ds ya. Dengan perhitungan Anda bisa buktikan bahwa pada akhirnya yang di sini itu betul-betul F dot N. Dan N-nya adalah vektor yang tidak perlu dinormalkan karena saling menghilangkan dengan norm yang muncul di DA gitu ya. Jadi ini langsung aja ini N. N-nya tergantung Fx, Fy, min 1 atau min Fx, min Fy plus 1. Begitu. Halo, 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 halo. Gimana adik-adik? Please comment. Ini perlu diulang nggak? Somehow kita sudah buktikan di kuliah kemarin bahwa fluxnya itu ini. Waktu itu buktinya adalah sebagai berikut. Sebagai berikut, ya. Ini kan vektor normal harus dibagi panjang vektor. Tapi kemudian ds-nya tak lain adalah akar dari 1 plus fx kuadrat plus fy kuadrat dA. Begitu loh. Dan kemudian ini jadinya saling menghilangkan dengan yang ini. Begitu. Sehingga ujung-ujungnya yang tersisa adalah, coba perhatikan, F dot N tanpa dinormalkan DA. Dan itu sebetulnya analog dengan ini, F dot N DA. Karena vektor normal dari permukaannya itu saling menghilangkan dengan DS sama dengan apa DA gitu. Oke. By the way, ini sekali lagi kalkulus vektor itu adalah sangat teknikal. Maksudnya apa sih? Hardcore engineering. Anda engineering bukan? Ya, tapi this one is hardcore engineering. Ya, jadi kalau memang Anda mikir ini aneh aplikasinya apa, tanyalah Kaprodi. Ya, kurikulum itu kaitannya ya. Oke, saya di sini hanya deliver aja. Ngomong-ngomong ya, kalkulus vektor itu adalah hardcore engineering. Kalau untuk jeda saya mau tunjukkan sesuatu ini. Saya tunjukkan sesuatu ini. Saya tunjukkan sesuatu ini. Semoga ketemu. Semoga ketemu. Guyonan saya nggak terlalu banyak. Itu ada di satu file. Nah, ini dia. Apa ini? Apa ini? States of life. Wow, gambar apa ini? Mari kita lihat. Elementary school, college. Kita di college ya. And then di ujung sana ada job. Ya, mari kita lihat di elementary Anda belajar menghitung, di SD Anda belajar basic operation, geometry itu di SD, kemudian di ya SMA algebra Anda mulai belajar trigonometrik itu Anda belajar di SMA, college adalah kita sekarang, Anda sekarang. Anda belajar apa kompleks number, Anda belajar kalkulus, dan kita ada di mana? Ada di advance calculus. Kita tuh ada di sini. Lah, jadi kalau agak rumit, ya diterima aja namanya juga kalkulus vektor. Iya kan? Oke. Lah terus nanti kalau bahwa nanti Anda bekerja, itu Anda kerjanya dengan spreadsheet atau Excel, whatever. Ya happy aja lah. Pokoknya Anda bisa diterima di kantor yang bagus kan, di perusahaan yang bagus kan. Iya kan? Ya sudah. Pokoknya terbukti Anda sudah belajar
lolos belajar advance calculus. Begitu. Oke. Kita balik lagi. Jadi itu begitu. Ya adik-adik, jadi silakan pelajari example 4 dan nanti dengan demikian Anda bisa, punten, saya kok kehilangan PDF-nya, tadi ketutup. Ya, silakan pelajari example 4 dan kemudian Anda bisa belajar mengerjakan tutorial 5 soal nomor 2 ya. Gitu. Ngomong-ngomong, tutorial 5 itu saya sebarkan begitu saya terima dari koordinator. Ya. Dan ya, ini puncaknya kalkulus vektor gitu loh. Ini semua ditanya gitu. Semua ditanya. Jadi permukaan set sama dengan fxy itu ada di A, kemudian permukaan set parametrisasi ada di B, kemudian nah C tantangan lagi, tabung. Silahkan pikirkan Anda mau pakai permukaan model apa. Kayak gitu. Ya. Mau pakai permukaan parametrisasi atau mau pakai permukaan set sama dengan fxy, silahkan berpikir. Semoga nanti yang keluar yang gampang ya. Oke. Jadi sebetulnya A itu gampang, 2A itu gampang, B itu ya masih rada gampang karena sering dibahas, bukan bola. 2C mikir mungkin, tapi bisa karena toh cuma tabung gitu ya. Kemudian kerucut. Ya, sekali lagi semoga nanti yang keluar tidak sulit. Jadi itu semua cerita tentang flux. Ada pertanyaan? Urutan pos. Tadi itu kan udahlah. Udah paham saya. Saya paham. Syukurlah saya tadi udah bilang kalau beda tipis plus dan minus dikuranginya dikit. Syukurlah kita sudah bukan zaman COVID di mana hanya hasil akhir yang dinilai. Nah, saya nggak gitu ngerti. Saya nggak gitu ngerti. Saya nggak gitu ngerti. Siapa yang jadi parameter pertama dan siapa yang jadi parameter kedua. Sekali lagi ya itu dia tergantung konvensi. Kita flux itu keluar itu positif atau negatif kan dua-duanya make sense ya gitu. Terima kasih untuk meng-highlight bagian itu. Saya aja nggak kerasa. Udah selesai? Aduh. Ya, agak capek ngitungnya tentunya. Tapi Anda kalau saya tunjukkan tadi stage of life, Anda rada happy dikit lah ya. Susah-susah sedikit, tapi lagi ada di puncak kok ya. Enggak apa-apa. Bentar lagi berlalu. Pastikan Anda lulus. Amin. Pastikan Anda lulus kuliah ini dengan nilai yang bagus atau nilai yang at least lumayan. Begitu ya. Nah ini dia, ini adalah soal-soal 2 tadi sudah saya bahas. Memang saya siapin begini. Nah berikutnya. Kita lanjut ya. Ini masuk 16.8 Stokes Theorem. Jadi ngomong-ngomong, tiap kali Anda berhadapan dengan integral permukaan, somehow Anda ngitungnya tuh ya seperti soal-soal tutorial ini gitu ya. Tutorial 5 nomor 2. Kayak gitu. Ya, tapi kalau pertanyaannya kadang-kadang rewel, kadang-kadang menuntut Anda bekerja banyak sekali. Gitu ya. Ada nggak teorema-teorema yang memudahkan? Jawabnya ada. Ya. Sebetulnya aplikasi itu selain flux ada juga kerja. Sayangnya buku Stewart Anda hanya mention flux di bagian ini. Dia mention kerja di bagian depan. Ya, sebetulnya kerja juga ada gitu di sini. Nah, aplikasi ya. Ini saya lagi ngeburam dulu ya. Flux, kalau flux itu adalah ya. Flux itu adalah
F dot NDS. Flux menembus permukaan ya. Sementara kalau F dot T, vektor singgung, itu jadinya kerja. Ya. Nah, ini kalau ini integral permukaan, nah kalau ini DS. Integral garis. Nah, di sini ini dinotasikan sebagai DR. Ini DS tadi ya. Halo? Halo, halo? Ya. Jadi sebetulnya yang Anda hadapi di depan mata Anda ini, Stokes Theorem, sebetulnya ada kaitannya dengan kerja. Hanya saja buku Anda tidak mention kerja. Ya biarin aja. Saya ikut-ikutan nggak mention kerja. Tapi ini sebetulnya adalah kerja. Atau di engineering yang itu ini namanya kerja atau sirkulasi. Gitu ya. Aneh namanya, ya udahlah. Kayak gitu ya. Kerja atau sirkulasi. Oke. F dot dr. Jadi F dot dr itu sebetulnya adalah medan vektor dot vektor singgung T dan line integral. Ini line integral. Seperti yang saya tulis di atas. Ini line integral. Sedangkan ini adalah integral permukaan ya. Adik-adik kayaknya sedang sibuk bikin laporan ya. Sudah absen? Boleh keluar. Nanti saya upload recordingnya. Boleh? Tidak apa-apa. Ini berat. Disambi nggak akan bisa. Anda fokus saja belum tentu bisa. Boleh, boleh. Bisa fokus. Anda udah absen? Boleh keluar. Tapi nanti kita nggak foto, nggak ikutan foto Anda. Akhir kuliah saya mau foto. Nggak apa-apa kalau tinggal 5. Kalau tinggal 2 ya nanti saya kasih kursus aja. Gimana? Gimana, ada yang mau keluar nggak? Yakin nggak mau keluar? Itu kertas-kertas itu pasti laporan praktikum. Terus kalian mau nyatet yang ini? Lah ini nggak masuk kok. Ini udah nggak masuk. Ini udah nggak masuk. Ini yakin nih nggak ada yang bikin laporan praktikum? Hah? Hah? Bukan, tugas pendahuluan. Nggak ada. Oh, ya sudah kalau begitu. Ya sudah kalau begitu. Oke deh. Oke deh. Ya, soalnya kalian sibuk sekali. Ini kan seperti biasa nanti saya kasih itunya, slide-nya. Dan ini udah nggak masuk materi. Masuk materi itu sampai di situ. Soal nomor 2. Ya. Jadi, ya nggak tahu ya enaknya gimana. Saya nggak tahu enaknya gimana. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Tugas pendahuluan itu diketik. Oh, nggak ada tulis tangan. Oke. Kok sibuk banget kamu? Oke. Ya sudah kalau gitu. Oke. Oke. Jadi kita balik lagi kembali ke topik yang ini. Jadi saya di sini barusan sudah memperkenalkan ini ya. Ya adik-adik, saya sudah memperkenalkan ini ya. Apa ini? Ini kerja. Kerja melintasi lengkungan. Dan notasi DR ini sebetulnya, punten, notasi DR ini sebetulnya adalah ini gitu ya. TDS gitu ya.
Jadi ini line integral. Ya, jadi kalau Anda mau mencoba mengingat ini gitu ya, ada medan vektor f dot n, ada juga medan vektor f dot t gitu loh. Ada. F dot n jadinya flux, F dot T jadinya kerja, kayak gitu ya. Enak ya menurut saya untuk mengingat-ingat hal seperti itu. Jadi masuknya rada enak gitu ya, nggak seret gitu. Oke. Kita hapus yang ini. Nah, sekarang lahirlah yang namanya teorema Stokes. Teorema Stokes ini porsinya adalah membantu Anda menghitung. Membantu Anda menghitung. Jadi kalau Anda perlu menghitung line integral dalam format seperti ini, Anda bisa memakai bantuan surface integral atau sebaliknya. Nah, tetapi di sini harus match ya. Kita tahu untuk menghitung surface integral, vektor normal kan penting ya. Tadi kita sering mention ya. Vektor normal tuh kalau ke atas sama ke bawah nanti kebalik tanda. Nah, ini kan harus sama tuh. Berarti nggak boleh kebalik tanda. Ya, di sini ada catatan bahwa vektor singgung T, ya vektor singgung T, dan vektor normal N, vektor normal permukaan, dan vektor singgung lengkungan itu harus sinkron. Harus sinkron. Sinkronnya gimana? Aturan tangan kanan, selesai. Jadi maksudnya begini, sekali lagi ini teoremanya agak berat. Jadi integral garis sepanjang lengkungan ini, punten, saya ulangi. Anda punya permukaan gitu ya. Anda punya permukaan, notasinya S. Kemudian Anda punya permukaan Anda tentunya ada batasnya ya. Nah, notasinya di sini C atau sering sekali ditulis sebagai do S gitu. Untuk menandai bahwa ini S permukaan dan ini batas S. Begitu ya. Oke. Nah, teorema Stokes ini mengaitkan antara integral garis sepanjang batas dengan integral sepanjang permukaan S gitu. Oke. Sekali lagi, teorema Stokes itu mengaitkan antara integral garis sepanjang batas S dan integral permukaan sepanjang permukaan S. Itu ya. Nah, tentunya di sini harus sinkron. Apa yang sinkron? Arah dari lengkungan dan arah vektor normal. Karena Anda menghitung integral permukaan harus tegas arah vektor normalnya. Nah, gimana sinkronnya? Harus match gitu ya. Harus match. Itu adalah mengikuti aturan tangan kanan gitu. Aturan tangan kanan. Jadi ya ini kan aturan tangan kanan ya. Kalau permukaan Anda itu ya, sekali lagi kalau permukaan Anda itu seperti ini arahnya ya, berarti tangan Anda kan begitu ya. Jadi arah vektor normal ke atas, begitu ya. Udah itu aja. Itu aja yang perlu diperhatikan. Ya, oke. Oke. Ya sudah, kemudian ada contoh satu. Ini contohnya, sebentar ini saya hapus dulu supaya kita punya space.
Contoh satu ini saya ambil dari Crazy. No. Saya ambil dari Purcell. Ini contoh satu dari Purcell. Jadi ini Stokes Theorem saya tidak mau bahas buktinya. Saya mau kita mengecek kebenarannya lewat soal. Jadi pertanyaannya di sini adalah verify. Verify maksudnya periksa keberlakuan teorema Stokes untuk kasus medan vektor F dan permukaannya paraboloida dengan circle ini sebagai batasnya. Gitu. Dan ini permukaan yang dimaksud itu diberikan di sini. Ya. Oke. Mari kita pikirkan. Ya. Jadi Stokes Theorem itu melibatkan permukaan dan batasnya. Permukaannya yang mana? Permukaannya paraboloida ini, ya. Dan batasnya ya atapnya itu tepi mangkok, begitu. Nah, di sini gambarnya diberikan, kita cek aja benar atau enggak. Jadi kalau batasnya itu arahnya berlawanan jarum jam seperti yang ditandai oleh panah, apakah N-nya itu seperti itu? Ya, betul kan? Betul ya. Pakai aturan tangan kanan. Begitu ya, betul ya. Jadi ini N-nya arahnya begitu. Oke, mari kita hitung. Mana yang lebih mudah? Mana yang lebih mudah hitung integral per ya ini kalau bukti statementnya adalah verify, artinya kalian harus hitung dua-duanya. Mari kita hitung. Ya sudah, mari kita hitung. Jawab. Apa dulu? S. Permukaan S kita hitung dulu vektor normalnya ya. Permukaan S ini apa? Paraboloida. Jadi vektor normalnya apa? Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Vektor normalnya apa? Yuk. Ayo. Ya, 2X, 2Y, min 1, ya kan? Ya, tapi ini kan arahnya ke bawah. Jadi kita ambil yang sebaliknya. Kan gitu ya? Bisa. Bisa ya. Min 2X, min 2Y, 1. Gitu ya. Begitu. Nah, terus Anda mau ngitung dulu integral permukaan kayaknya ya. Soalnya kita barusan ngitung integral permukaan jadi masih rada nempel kan ya. Curl F. Curl F itu begini. Ya jangan sampai lupa. Dot DS. Dot DS itu berarti gimana? N DA. Tapi AN-nya nggak usah kalian jadikan vektor satuan. Biarin aja. Gitu ya. Curl F kita hitung. Curl F, aduh ngitungnya gimana ini astaga. Kok banyak banget yang harus dihitung ya. Banyak banget yang harus dihitung. Betul sekali. I, J, K, dan kemudian, kenapa ini macet? Astaga. Kadang-kadang tuh saya takut kalau ada ini itu. Eh, semoga. Ah, ah, IJK, kemudian do X, do Y. Ada yang bisa bantu? Kadang-kadang saya kepingin buka purselnya. Y min X plus YZ. Karena kalau dihitung semua cukup panjang ya. Ini mungkin saya buka purselnya aja. Supaya kita nggak kepanjangan ngitungnya. Punten, punten. Jalan-jalan dulu. Punten ya, jalan-jalan dulu, jalan-jalan dulu.
Ah, ini dia. Nah, ini dia. Ini dia. Sebentar, sebentar, sebentar. Oke. Oke. Ngomong-ngomong, Kursel udah saya upload di EduNext ya. Oke. Khusus chapter 14 ini seandainya Anda pingin itu kan. Nah, tadi kita sedang di sini. Kita tadi sedang di sini. Kita sedang menghitung curl. Kita sedang menghitung curl dan itu ada hasilnya. Dan ya sudah, silahkan kemudian dihitung ya. Hasilnya Z 0 min 2. Saya comot aja. Z 0 min 2. Kemudian, bentar. Z 0 min 2. Jadi ini gimana? Ini sama dengan Z 0 min 2 dot dengan itu min 2x min 2y 1 dot ini DA. Punten ini. Oke. Dan karena ini sudah DA, berarti kan ini sudah DA, maka ini jadi D gitu ya. D-nya apa? D-nya. D-nya adalah proyeksi dari permukaan ke bidang alas, dalam hal ini R ya. Oke, kita sesuaikan. Ya, ini jadi R ya. Oke, adik-adik, ini jadi R. Karena ya, ini kan proyeksi ke bawah. Oke. Nah, silahkan terus kemudian Anda hitung. Ini hasilnya apa? Oke. Ini adalah min 2x XZ. Tetapi kita kan Z-nya di permukaan ya. Jadi di sini langsung saja Z-nya adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Begitu. Min 2. Kemudian ini integral R atas daerah lingkaran. Lingkaran berjari-jari berapa ini? Lingkaran berjari-jari berapa ini? 1 ya, karena paraboloida mangkok Anda itu dipotong di Z sama dengan 1, begitu ya. Jadi ini memang cukup ribet. Begitu. Ya, ini DA kayak gitu. Nah, di kesempatan ini tentunya Anda pakainya koordinat polar kayak gitu. Ya, kita buka saja Purcellnya. Ini kita lihat. Nah, ini dia. Ya kan? Ini tadi saya sudah sampai di sini. Tapi kemudian lihatlah betul jadi polar. Ya, oke. Dan kalau Anda hitung hasilnya itu. Min 2pi. Min 2pi. Ya. Oke. Lalu yang F dot T gimana dong? Punten yang ruas kirinya. F dot DR. Yang F dot DR gimana dong? Oke, yang F dot DR. Jadi ini adalah ruas kanan. Ini sama dengan dihitung-hitung hasilnya min 2pi ya. Kemudian kalau ruas kiri, ini adalah integral garis sepanjang ini. Sepanjang lingkaran satuan sebenarnya. Dan itu nggak masalah dia ada ngapung di atas atau lingkaran satuan di bawah. Jadi ya namanya juga integral garis gitu ya. Dan ini lengkungannya flat gitu ya. Gimana? F dot dr itu gimana? Bagaimana Anda merumuskan vektor singgung di sini? T-nya gimana ya, adik-adik? Kalau permukaan Anda itu adalah lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. T-nya gimana?
Iya, pakai turunan gimana? Silahkan usulkan. Anda mau pakai grad? Oke, tapi sebetulnya Anda nggak perlu, punten, sorry saya memancing-mancing dan bikin bingung. Yang bingung nggak hanya Anda, saya juga sempat bingung. Tapi ini kan memang F.T, tetapi ini udah jadi F.dr gitu loh. F.dr itu apa? Kan gampang. DR kan DX DY, ya kan? Nah itu dia. Saya tadi sempat bikin Anda bingung. Dan ya, karena ya saya mikir kan gitu, nggak ngafalin gitu kan ya. F.dr adalah, nah ini dia, integral Y min X dan kemudian ini YZ. Dan ini DR itu karena lengkungan Anda itu datar, maka DR adalah DX DY 0. Gitu aja. Kalian nggak usah repot-repot nyari T, kayak gitu ya. Sampai di sini oke. Dan ini adalah sepanjang does kayak gitu. Does itu apa ini loh ini? Cincin. Cincin berjari-jari satu yang ngapung ke atas. Oke, udah selesai. Jadi ini sama dengan apa? Ya tinggal dihitung aja. Ini adalah YDX min X dy. Lalu Anda mau menghitungnya gimana? Ini integral garis. Integral garis Anda ngitungnya mau gimana? Mau pakai itu teorema Green? Boleh. Mau pakai parametrisasi? Boleh. Gitu ya. Lupa. Nah, makanya bikin cheat sheet-nya yang baik ya. Bikin cheat sheet-nya yang baik. Kayaknya ujian Anda udah nggak boleh pakai cheat sheet deh. Iyalah. Tapi Anda jangan kecil hati. Untuk bagian ini, dosen juga perlu cheat sheet. Nah, kalau dosennya ujian gimana ya? Dihafalin sesaat sebelum ujian gitu. Luangkan waktu yang cukup ya, supaya ngafalinnya benar gitu. Ya, nggak keliru-keliru. Yes. Ini tuh M-nya di arah lengkungannya dikasih tahu apa? Oke, bentar. Jadi ini saya tuntaskan dulu. Kalau yang di Purcell Anda itu dihitung pakai parametrisasi daripada pakai teorema Green salah kepleset. Oke. Dan ini hasilnya adalah min 2pi. Ya ini ya. Ini udah cocok. Sip. Jadi kita sudah berhasil membuktikan teorema Green ya, pakai parametrisasi. Ini karena integral garis ya, pakai parametrisasi aja. Lingkaran. Oke. Nah, dan ini pas dihitung sama dengan min 2pi. Oke. Nah, sekarang pertanyaan. Pertanyaannya, apakah N-nya selalu diberikan? Nah, jawabnya di sini aja N-nya nggak diberikan. N-nya nggak diberikan. Nah, jadi harus match aja arah lengkungan dengan arah N dan ngikutin aturan tangan kanan. Jadi maksudnya kalau misalkan untuk soal yang lain Anda mau pakai arah lengkungannya berlawanan jarum jam, nanti match-nya dengan itu kan aturan tangan kanan ya, N-nya jadi ke bawah gitu ya, N-nya ke bawah gitu. Begitu ya. Ini ke bawah atau somehow ya rada kayak gitu ya. Ini nggak benar-benar ke bawah ya karena bentuknya mangkok gitu ya. Ya, sip. Oke, beres. Ini adalah Stokes Theorem. Ya, menurut saya contoh satu ini perlu ya. Kenapa kita nggak bicarakan bukti? Teorema ini hadir begitu saja. Baiknya kita bahas. Oke, next. Next, kita masih ada beberapa halaman. Nggak terlalu banyak ya. Kalau nggak bisa selesai ya itu. Oke. Nah, ini adalah example 1 di buku Stewart Anda.
Hitunglah F dot dr, di mana F-nya seperti ini, dan C-nya itu lengkungan apa? C-nya adalah lengkungan ini. Miring, miring, Dek. Terus di sini dibilang orientasi dari C itu adalah counterclockwise. Oke. Kalau dilihat dari atas. Counterclockwise kalau dilihat dari atas. Kumaha ini teh? Hah? Dilihat dari atas. Kayaknya gini ya. Itu kompleks nggak sih? Ya, tapi kan dilihat dari mana? Dilihat dari atas tuh gimana? Ini clockwise memang. Tapi sebetulnya saya rada bingung memang ini. Viewed from above itu maksudnya gimana? Aneh ya. Jadi benar toh? Oh gitu. Gitu. Oke. Benar ya? Benar ya? Iya, iya, benar. Ya, kita mikir dulu ya. Ini aja mikir dulu ya. Nah, ya sudah. Hitunglah F.dr. Hitunglah F.dr. Ya, sekarang ini lengkungannya kan miring. Lengkungannya kan miring. Kalau Anda menghitung F.dr, sulit nggak F.dr? Ya, lumayan karena apa? Ya ini DR-nya ya memang DX, DY, DZ gitu ya. Betul, DX, DY, DZ, tetapi kemudian Anda harus memparametrisasi lengkungan C ini. Kan gitu ya. Lengkungan C-nya gimana gitu. Ya, karena dia perpotongan antara bidang dan silinder. Ini agak repot ya, mestinya. Nah, anggapannya kalau Anda hitung pakai teorema Stokes, hasilnya lebih baik gitu. Lebih mudah, ngitungnya lebih mudah. Begitu. Oke, kita hitung pakai teorema Stokes jadinya. Dan karena arah lengkungannya seperti itu, berarti vektor normalnya berarti ke atas. Ke atas, dan ini vektor normal dari siapa? Dari bidang. Ini bidangnya adalah bidang Y plus Z sama dengan 2, berarti vektor normalnya apa? 0, 1, 1. Sip. Sip. Nah, jadi tinggal Anda hitung curl F. Ini tak lain adalah IJK. Kayak gitu ya. Kemudian do X seperti biasa. Do Y, do Z. Dan ini min Y kuadrat. X kemudian Z kuadrat. Begitu kan ya. Ya, silakan dihitung. Tiap kali ngitung curl itu saya rada-rada pegel rasanya. Kemudian integral itu dia. Integral atas permukaan S dari itu. Dot DR berarti ini nanti dot DS ini tak lain adalah 011. Kemudian ini nanti DA atas permukaan. Ya. Jadi kalau mau ditulis dulu ini DS gitu ya, tulis dulu, maka ini menjadi integral atas permukaan lingkaran. Kayak gitu ya, sebetulnya nulisnya begitu ya. Ini atas lingkaran R. Nah, gitu ya, ini R. Ah, begitu. Ya. Curl F.
Saya pingin ngintip curl F-nya rada males ngitungnya. Mari kita intip dulu bentar, buka lagi. Buka lagi. Stocks. Ini dia. Curl F-nya adalah 1 dan 2Y. 1 dan 2Y. 1 plus 2Y. Oke, kalau Anda tidak keberatan ya silahkan aja kita pindah ke sini saja. Ya, ini curl F yang tadi, kemudian N-nya masih ingat tadi 011 ya. 011 dot dengan curl hasilnya memang betul ini ya. Dan betul atas daerah lingkaran D. Oh, sekarang dia ngomongnya D ya, sudah D. Dan ya, seperti yang bisa diduga karena daerah integrasinya lingkaran maka dia polar. Jadi DA berubah menjadi gitu kan RDR D theta dan kemudian semuanya menyesuaikan. Begitu dan silahkan dihitung hasilnya ini. Selesai. Gitu. Ya. Jadi contoh soal yang ada di buku Anda tolong dipelajari gitu. Berikutnya memang saya mau membahas example 2. Mau pindah PPT dulu biar nggak semua jawaban terpampang, biar ada mikirnya dikit. Oke, gunakan teorema Stokes untuk menghitung. Sekarang gilirannya dia ini nih yang ditanya gitu. Kalau F-nya begitu dan S-nya adalah begitu. Nah ini gambarnya sudah diberikan jadi enak kita. Langsung kita bisa jebret ke sana lihat gambar gitu ya. Ya, jadi permukaannya adalah bagian dari bola berjari-jari 2, tapi dipotong oleh lingkaran berjari, dipotong oleh silinder berjari-jari 1. Jadi permukaannya hanya sebagian ini, gitu ya. Nah, hitunglah curl F dot S. Berarti kita pakai teorema Stokes. Jadi gimana? Integral S curl F dot S ini sama dengan integral dari F dot dr. Begitu ya, F dot dr atas lengkungan. Nah, punten arahnya gimana? Ya, karena gambarnya udah dikasih ya sudahlah. Begitu, berarti N-nya juga ke atas gitu ya. Berarti, ya, betul? Ya, dan ya batas dari permukaan S seringkali saya seringnya nulisnya DS aja gitu, lebih enak ya supaya nggak pusing mikirin notasi entah A atau B, entah C, D, M, R gitu ya gitu. Oke, F dot dr berarti gimana? Bisa nggak kita ngitung? Ini gampang atau sulit? Coba kita rasain. Jadi C-nya ini apa? Lengkungan C ini apa? Lingkaran. Lingkaran yang ada di dalam silinder itu. Jadi gimana? Lengkungan C-nya ini gimana? Bagaimana Anda merumuskan persamaan parameter bagi lengkungan C? Yuk. XT apa ya kayaknya karena itu ya karena lingkaran ya XYT dan ini kemudian ngapung di atas. Z-nya berapa? Z-nya berapa ini? Ini Z-nya berapa ini di sini teh? Oke, kalau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, kita harus hitung perpotongan. Ya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, silinder dengan bola. Dengan bola itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Jadi perpotongannya adalah apa? Z kuadrat sama dengan 3, jadi Z sama dengan plus minus akar 3. Kita ambil yang akar
yang akar 3. Jadi ini Z sama dengan akar 3. Ah, gitu kan ya. Oke. Nah, jadi DR di sini memang mirip seperti yang contoh 1 Purcell, itu tak lain adalah DX, DY 0. Nah, kayak gitu ya. Betul ya? F dot R-nya apa? Jadi ini XZ, YZ, XY. Udah gitu aja. Integral atas lengkungan C. Selesai. Jadi kita lanjutkan. Ini adalah integral atas lengkungan C. Jadi XZ DZ, DX plus YZ DY. Gimana Z-nya? Gimana Z-nya? Z-nya gimana? Ya, Anda harus sadari bahwa Anda tuh sedang menghitung pada lengkungan C. Di lengkungan C, Z itu sama dengan akar 3. Jadi silahkan gunakan ini di sini. Ya, gitu. Ya, oke. Jadi ini menjadi integral apa? Akar 3 X dx plus Y dy. Dan ya, selanjutnya Anda hitung pakai parametrisasi lingkaran gitu ya. Lanjut hitung gitu ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Ibu kapan pakainya yang kiri, kapan yang kanan? Ya bergantung soal. Bergantung soal. Ya, bergantung soal. Oke, saatnya melihat soal-soal. Udah ini nanti baca sendiri. Ini dari Purcell. Nanti lihat sendiri ya. Saatnya melihat contoh tutorial 5. Tutorial 5 nomor 4 itu lihat aja tuh. Oh, hitungnya ini ya. Jadi ini semua begitu. Ya. Ya. Kapan pakai yang kiri, kapan yang pakai yang kanan bergantung soal. Karena itu bisa. Oke, tutorial 3 salah. Soal nomor 3 di tutorial itu mintanya yang ini. Ya, tergantung soal. Tutorial 4 soal nomor 4 menghitungnya yang ini. Oke, jadi ya udahlah gitu. Oke. Oke, dengan demikian teorema Stokes selesai. Tepat di jamnya, hitungan jamnya selesai. Karena masih ada satu lagi, yaitu teorema divergensi. Jadi kalau kita bicara kalkulus vektor itu tuh yang berseliweran sebagai nama teorema itu adalah teorema Green, Stokes dan Gauss. Nah, teorema Gauss tuh yang ini. Punten komen. Bentar. Inilah teorema Gauss. Hanya saja steward Anda itu menyebutnya teorema divergensi. Itu rada nggak imbang by the way. Saya lagi suka mengkritik. Saya lagi suka mengkritik. Maksud saya gini loh ya. 16.8 dan 16.9 itu setara. 16.8 teoremanya dikasih nama penemunya yaitu si Stokes. Kenapa 16.9 dikasih nama divergence? Karena ini harusnya adalah teorema Gauss. Nah, ya udah saya kasih tahu buat Anda ini adalah teorema Gauss. Gitu, ya. Dan teorema Gauss itu nanti hasilnya memunculkan operator divergence. Makanya dikasih nama ini. Kalau ini dikasih nama divergence theorem, di sini harus dikasih nama Curl theorem. Kayak gitu kan. Oke, selesai. Kita ke 16.9. Kita ke 16.9. Ngomong-ngomong, Anda masih ingat nggak contoh soal terakhir pertemuan 2 minggu lalu? Aduh, kita jarang ketemu di sini. Example 5, Anda masih ingat example 5 yang ini? Gambar ini Anda masih ingat? Waktu itu saya terburu-buru, waktunya udah mau habis ya.
Sementara example 5 mintanya, bentar, ini adalah pengantar mau masuk 16.9. Example 5 ini munculnya di 16.7. 16.7 tuh padat sekali loh ini, bab ini, aduh gile. 16.7 padat sekali. Pelajari yang banyak dibahas aja, oke? Di example 5 di 16.7 itu ada soal ini. Hitunglah integral ini, coba perhatikan, di mana S-nya itu terdiri dari dua bagian, kubah dan alas. Kubah notasinya S1 dan alas notasinya S2. Waktu kemarin saya kehabisan waktu, jadi saya hanya menghitung integral atas S1. Bisa Anda bayangkan kalau Anda lanjutkan, ini Anda harus hitung integral atas S2 gitu ya. F.N, nah isunya juga sama, hitung flux. F.ds atau F.n gitu ya. Hitung flux. Jadi ceritanya di soal example 5 ini Anda diminta menghitung flux dari medan vektor F menembus kubah berikut alas. Jadi ya kubah berikut alas, ya. Kalau hasilnya netnya itu kemudian positif, oh berarti ya masih ada yang masuk ke dalam gitu, masih ada yang masuk di dalam kubahnya gitu ya. Kalau nanti hasilnya total fluxnya adalah positif. Kalau total fluxnya 0 berarti ya yang masuk sama yang keluar ke kubah sama kayak gitu kan ya, namanya juga flux. Tapi dari segi hitungan, Anda kerja tuh harus 2 kali di 16.7. Anda harus kerja 2 kali. Pertama, menghitung flux menembus permukaan kubah, dan yang kedua Anda harus menghitung flux menembus permukaan bidang alas. Gitu. Ya. Lah saya mau katakan di sini, jawabnya bagaimana? Jawabnya lihat Stewart. Cek Stewart ya. Lihat Stewart. Hasilnya apa ya? Plus atau 0 atau minus? Nggak tahu. Mau dicek Stewart-nya. Bentar, ini 16.7 kita buka sebentar. 16.7 bentar di sini kayaknya deket. Nah, ini dia. Udah nyampe langsung. Halo. Ya, ini example 5 16.7 ya. Permukaan menembus S1 yang ini kubah itu hasilnya adalah sebentar geser. Hasilnya adalah pi/2. Sedangkan flux menembus S2 yang bawah ini 0, kebetulan 0. Oke, jadi netnya adalah positif ya. Di sini dibilang, bentar. Netnya adalah positif, begitu ya. Netnya ada positif ini. Aduh, tapi ini Anda betul-betul harus kerja 2 kali. Kubah dan alas. Nah, teorema Gauss itu betul-betul menyederhanakan perhitungan ini. Kalau Anda butuh menghitung flux melintasi suatu benda pejal, ya, seperti yang saya bilang tadi kubah berikut alas, maka Anda punya yang namanya teorema Gauss atau teorema divergence. Jeng-jeng, ini dia teoremanya. Ya, ini dia teoremanya. Coba perhatikan, halo, ini dia. Jadi S yang di sini sekarang ini adalah harus permukaan tutup. Permukaan tutup. Ya, jadi S-nya nggak bisa begini, nggak bisa lembaran, nggak. Permukaan tutup kayak bola atau kayak kubah, whatever. Begitu ya. Jadi di sini ini gambar saya. Ini gambar dari mana? Ini gambar cheat sheet saya. Cheat sheet dibikin untuk Purcell, sehingga saya nggak bagikan cheat sheet saya. Ya, oke. S-nya permukaan tertutup, ya. Teorema divergence atau teorema Gauss itu mengatakan bahwa integral ini, sekali lagi ini adalah flux
menembus permukaan tutup, itu sama dengan integral lipat 3 adik-adik. Ngitung integral lipat 3 kan gampang, iya kan? Anda udah belajar dari TPB. Jadi ini sebetulnya adalah ada bantuan untuk menghitung fluks atas permukaan tutup. Nah, tapi ininya tentunya harus disesuaikan dan itu adalah gampang aja, divergence F. Oke, sekarang sebagai contoh pertama saya comot example 5. Tadi jawabnya pi per 2 ya. Sekarang kita hitung example 5 dengan divergence theorem. Ya, F. Kalau F-nya seperti itu, maka divergence F bisa dihitung dengan cukup mudah. Kalau hitung divergence saya rada senang. Kalau curl rada kumaha gitu ya. Ya, divergence ini adalah do X dari Y plus do Y. Ingat ya, ini apa sih? Ini apa sih? Sekaligus review. Ini adalah do X, do Y, do Z, dot. Nah, gitu. Y, X, Z. Gitu. Jadi ini sama dengan apa? 0 plus 0 plus 1. Kayak gitu ya. Dan ini talian adalah 1. Oke, itu berarti yang di sininya 1. Aha. Jadi ini senang kita karena ruas kanan jadi flux itu tak lain adalah integral f dot ds ya, S gitu ya. Ini sama dengan integral lipat 3 dari divergence yaitu 1 dv. Nah, kalau Anda kebetulan hafal volume paraboloida ini, ya silahkan. Tapi kalau enggak, ya enggak hafal lah. Saya juga enggak hafal. Mari kita hitung integral lipat 3. Bisa lah. Ini gimana? dv-nya dijadikan apa? Kayaknya kalau untuk kasus kita ini deh. Iya kan? Integral dz dulu kan? Dan dari batas paling bawah yaitu z sama dengan 0, ya kan? Sampai z sama dengan 1 min x kuadrat min y kuadrat, ya kan? Jadi sekali lagi ini semua keluar. Ya mau nggak mau jadi pasti susah gitu. Ya keluar semua. Jadi ya kalau Anda mantap di kalkulus depan-depan ya survive, kalau enggak ya sedikit termehek-mehek gitu ya. R ini apa? Ya ini Z. Z itu berarti kan 1 min X kuadrat min Y kuadrat DA. DA lah lalu tinggal Anda putuskan. Ini kan R-nya kan yang ini kan. Nah gitu. Tinggal pakai polar kan gitu. Ya. Oke, jadi begitu adik-adik. Jadi ini lingkarannya jari-jari berapa? 1 ya. Jadi kalau mau dituntaskan karena ini soal bikinan sendiri ya, disisipkan sebagai contoh 1. Ini 1 min R kuadrat gitu kan ya. R dr d theta dan R-nya dari 0 sampai 1, tetanya dari 0 sampai 2 pi. Nah, ini harusnya jadi pi per 2 gitu. Nah, harusnya tolong diselesaikan. Oke. Nah, kemudian kita mesti tengok soal dari buku Anda. Ini example satunya adalah ini. Hitunglah flux dari vector field dari medan vektor ini over the unit sphere. Jadi ini saya kutipkan rumusnya karena kan baru belajar ya. Jawab. Jadi gimana? Ya kalau kayak gini mah udah langsung aja ceplokin rumusnya kayak gitu ya. S F dot ds kayak gitu ya.
ceplokin aja rumusnya. Dan ini tak lain adalah divergence. Divergence mau dihitung dulu. Divergence dari F ini apa? Saya masih rajin nulis begini supaya apa? Supaya Anda tidak kepleset, tidak tertukar dengan grad dan apapun gitu ya. Begitu, dan ini sama dengan apa? Lu kok 0? Oh, 1 deh. Sip. 1 DV. Aha, lah ini sih kita nggak usah ngitung apa-apa. Ini kita nggak usah ngitung apa-apa, karena ini bola. Jadi ini volume bola. 1 kali volume bola. Jari-jari 1. Oke, jadi 4/3 Pi R pangkat 3. Oke, R-nya 1. Selesai. Begitu ya, nanti silahkan. Kalau segini aja soalnya tuh. Apa? Iya. Semoga. Begitu. Next-nya. Nah, ini example 2. Ini saya ambil dari Purcell. Saya ambil dari Purcell. Nah, jadi ya ini memang Purcell sering meminta dihitung dengan 2 cara. Dihitung dengan 2 cara dan dihitung dengan teorema divergence. Nah, kita lakukan yang B saja dulu. Yang B dengan teorema divergence atau teorema Gauss, ini gimana? Hitung dulu divergence F dan ini tak lain adalah X kuadrat Y 2XZ dan YZ pangkat 3. Dan ini tak lain adalah 2XY plus 0 plus 3YZ kuadrat. Oke, ya sudah. Terus integralnya atas DV. Berarti integral itu 2XY plus 3YZ kuadrat DV. DV atas balok E. E-nya balok gitu. E-nya balok. Ya nggak boleh. Karena integrannya itu ada fungsinya. Jadi ini betul-betul Anda harus hitung pakai integral lipat 3. Ya. Integral lipat 3-nya ya silahkan aja diurai sebagai integral berulang. Gitu kan ya. Tapi ini integralnya balok. Jadi gampang. Balok ini kayak gitu kan. Jadi batasnya kalau dia DZ ini jadi 0,3. Kalau ininya DY ini 0,2 kayak gitu ya. Ini DX ini adalah 0,1 selesai. Ini tinggal dihitung dengan proper. Ya. Nah, kalau Anda mau mengecek keberlakuan teorema Gauss, itu sebaiknya Anda hitung juga direct method. Dan Anda akan rasakan bahwa memang repot. Repot karena apa? Anda harus menghitung ya sekali lagi karena permukaan es itu adalah ini balok, maka es ini terdiri dari ada 6 wajah, ada 6 sisi, ada 6 sisi di sini dinotasikan sebagai do S1, do S2, do S3 dan seterusnya. Dan kalau Anda mau ngitung ini, betul-betul Anda harus hitung masing-masingnya. Integral atas S1 misalkan F dot TS S1 adalah batas di X sama dengan 1. Berarti yang depan ini loh, ini S1 yang ngadep Anda paling depan itu adalah S1, maka vektor normalnya gimana?
Coba ini S1 nih, ini S1 adik-adik, vektor normalnya gimana? Vektor normalnya mencuat ke atas, mencuat ke depan begini kan? Dan ini I ya, begitu. Jadi di sini sampai ditabelkan supaya rapi. Ya, jadi ujung-ujungnya Anda harus menghitung integral permukaan terhadap 6 sisi dan ya akan lebih sistematis apabila kita bentuk dalam bentuk tabel. Permukaan paling depan itu vektor normalnya adalah I, kemudian kalau permukaan X sama dengan 0, oh itu permukaan samping, vektor normalnya adalah apa ini? Apa ini? Min J, kan gitu ya? Tuh, bentar. Ini X sama dengan 0 adalah permukaan di belakang. Jadi sekalian aja itu I dan ini min I. Kemudian kiri kanan kalau kiri itu 0, itu ininya adalah min J. Dan kanan adalah J. Kayak gitu ya. Yang atas bawah itu berarti K dan min K. Kayak gitu. Dan satu-satu dihitung dan akhirnya Anda dapat integral permukaan untuk permukaan pertama adalah ini, integral untuk permukaan kedua adalah ini hasil ngitung ya, dan seterusnya. Sehingga integral atas integral totalnya adalah total dari itu semua, do S1 sampai integral atas do S2, do Sn 6. Punten. Dan ini lain adalah berapa? Ini kalau dijumlahkan 6 tambah 54 ini adalah 60 gitu. Dan ini harus cocok gitu maksudnya. Ini harus cocok gitu. Cek purselnya ya. Kalau untuk eksekusi dari contoh soal 2 ini. Kenapa saya bahas ini? Punten, ya karena di steward Anda contoh soalnya juga sejenis itu agak repot. Agak repot juga. Jadi saya contoh 2 dari steward Anda itu permukaannya kayak gini. Permukaannya kayak gini. Jadi saya ganti dengan contoh dari Purcell yang berupa balok aja gitu. Ya, ya kalau ini kita pakai teorema ya Anda nggak terlibat pada perhitungan wajah depan, wajah kiri, wajah kanan, wajah bawah, dan juga atas. Ya, Anda tidak perlu ngitung itu, langsung pakai teorema. Ya enak, tapi kalau Anda mau mengecek, Anda harus hitung per wajah gitu. Ya, oke, sekali lagi teorema divergence itu dimanfaatkan untuk menghitung flux yang menembus benda pejal 3 dimensi. Gitu. Flux yang menembus kulit benda pejal 3 dimensi. Gitu. Dan ya pakai divergence, enak. Gitu. Nggak usah dihitung satu-satu. Kayak gitu ya. Oke. Sekali lagi kalau yang di Purcell, itu babnya adalah di sini. Ah, ini dia. Silakan dilihat-lihat. Semoga Anda ada waktu. Punten, saya harus scroll. Ah, ini dia. Ini soal yang tadi. Ya, oke. Jadi kalau dihitung dengan masing-masingnya Anda dapat memang 60 ya. Kalau Anda pakai teorema Gauss Anda hitung juga dapat 60. Begitu ya. Oke. Kita sudah sampai di tahap akhir dan berikutnya ya ini contoh-contoh dari tutorial 5. Saya nggak bahas. Nanti Anda coba kerjakan untuk latihan ya. Oke. Ya sudah, dengan demikian kuliahnya sampai di sini. Ada pertanyaan nggak? Dan juga divergence itu dua-duanya membahas flux ya. Betul. Di sini ngomonginnya cuma flux soalnya. Ya. Betul. Pertanyaan Jessica jadinya
kedua teorema itu di bahasan kita membahas aplikasinya untuk flux. Kalau yang Stokes itu adalah permukaan terbuka. Kalau divergence theorem itu permukaan tertutup, gitu. Begitu. Oke. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita tutup.